Honda Brio sudah bertahun-tahun menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Tidak hanya digemari oleh anak muda, mobil ini juga menjadi pilihan banyak keluarga kecil dan pengguna harian. Lalu buat kalian yang baru aja kerja dan masih kuliah, cari mobil pertama tuh yang penting harganya murah. Tapi ini hanya berlaku buat rakyat, bukan anak pejabat. Nah, di sini Brio masuk banget di kategori ini. Mulai dari harga 150 jutaan, kalian udah bisa dapat mobil baru, keren, dan murah. Terus nggak malu-maluin dibawa nongkrong, apalagi image mobil Honda memang sudah terkenal baik di masyarakat. Terus kenapa Honda Brio paling laku di antara LCGC lainnya? Ini adalah jawaban paling realistis buat anak muda. Ya tentu aja anak muda lebih suka sama desainnya. Ini berbeda dengan Brio Gen 1 yang mana orang ada yang suka dan tidak suka, terutama bagian belakangnya. Ada orang yang bilang kalau desain belakangnya itu revolusioner, tapi ada juga yang bilang kalau desain itu aneh banget. Mirip-mirip orang ngatain Nissan Juke. Nah, maka dari itu Honda selanjutnya membuat desain baru untuk Brio dan hasilnya secara tampilan Brio nggak neko-neko, simple, clean, tetapi tetap sporty, terutama varian RS yang punya sentuhan body kit dan velg yang terlihat lebih eye-catching. Desainnya cocok buat anak muda yang pengen tampil gaya tapi nggak norak. Bisa dibilang desain kali ini ingin seperti Honda Jazz, tapi versi murahnya. Untuk ukuran Brio yang compact bikin hidup lebih gampang, mau selap-selip di kemacetan atau parkir di tempat sempit, Brio bisa diandalin banget. Jadi kalau kalian tipikal city driver yang sering mobile, ini adalah poin yang penting banget. Satu kata buat Brio. Banyak review dan pengalaman pengguna nunjukin kalau Brio bisa ngasih konsumsi BBM sampai 20 km per liter. Tentu ini tergantung gaya nyetir dan kondisi jalannya. Buat anak muda yang masih kuliah, baru kerja, atau freelancer yang sering warawiri, efisiensi ini bikin dompet tetap aman meskipun bensin makin mahal. Kemudian dari sisi mesin, menggunakan 1,2 liter EVTEC ini membuatnya tetap cukup bertenaga. Tarikannya enteng tetapi tetap fun to drive meski cuma city car. Di tengah harga mobil yang makin selangit, Honda Brio masih jadi opsi yang realistis. Untuk varian Satya yang termasuk LCGC dibanderol lebih murah tetapi tetap dapat kualitas Honda. Sedangkan Brio RS yang bukan golongan LCGC tetap ditunjukkan untuk kamu yang pengen tampil dan dapat fitur lebih lengkap. Intinya dari sisi harga, Brio itu paket hemat tapi nggak murahan. Kamu bisa dapat mobil yang keren, awet, dan enak dikendarai tanpa harus nendang pintu dulu. Uniknya Brio nggak cuma disukai anak muda, emak-emak yang pengen mobil kecil buat antar jemput anaknya sekolah juga lebih sering milih Brio karena perawatannya simpel dan irit operasional. Artinya mobil ini memang semuanya bisa punya. Karena itu juga permintaannya tinggi banget yang bikin harga jualnya nggak anjlok-anjlok banget. Ngomongin Honda, otomatis orang mikir, oh mobilnya bagus ya. Dan itu memang bener, Honda punya image yang positif di mata masyarakat Indonesia. Servisnya gampang, spare part yang mudah ditemuin, dan jarang ada keluhan serius soal durability-nya. Jadi beli Honda Brio itu bukan soal mobilnya, tapi juga dapat brand image dan kenyamanan dalam jangka panjang. Tapi tunggu dulu, Brio juga punya kekurangan, ya karena Brio adalah mobil murah. Gak adil dong kalau cuma bahas yang manis-manisnya aja. Sebagai city car, Honda Brio juga punya beberapa kelemahan yang perlu kamu tahu sebelum mutusin beli. Serius, ini salah satu kekurangan paling kerasa. Kalau kamu tipe yang suka road trip atau sering bawa barang banyak, bagasi Brio bakal berasa sempit banget. Koperan ukuran besar bisa, tapi harus lipat kursi belakang dulu. Kalau kamu demen fitur canggih, terutama versi Satya, bikin kamu kecewa. Belum ada cruise control, layar sentuhnya masih kecil, dan belum semua varian punya sensor parkir atau kamera mundur.
Brio bukan mobil yang tenang-tenang amat. Suara ban dan suara luar masih bisa masuk, terutama kalau lagi ngebut di jalan tol. Buat yang sensi sama suara berisik, mungkin hal ini bakal ganggu banget. Suspensi dibuat agak kaku demi handling yang lebih stabil, tapi itu bikin kenyamanan sedikit dikorbanin. Kalau kamu sering lewat jalan yang rusak atau polisi tidur, kamu bakal ngerasain jeduk-jeduknya. Jadi worth it gak sih? Ya worth it aja. Buat kamu yang nyari mobil pertama atau mobil harian yang simple, irit, keren, dan murah, Honda Brio adalah pilihan yang aman dan cerdas. Meski ada kekurangannya, tapi masih bisa ditolerir oleh harga yang murah. Apalagi kalau kamu lebih sering pakai di dalam kota. Nah, jangan lupa juga kalau mobil ini punya nilai jual yang tinggi. Jadi someday kalau kamu mau upgrade ke mobil yang lebih besar, jual Brio nggak bakal terlalu rugi. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.